UCC. Yes. Kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau hormati Tuhan kita. Kita hampiri tata sucinya. Kita siapin hati kita. Come on, we worship Him and praise Him. UCC, come on, sing it, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Pujilah Tuhanku selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanku selamanya, haleluya. Come on UCC, haleluya. Haleluya. Pujilah Tuhanku selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanku selamanya, haleluya. Yes. Mari kita siapkan hati kita masuk ke tahta sucinya. Yes, Tuhan, pagi ini kami mau menyenangkan hatimu Tuhan dengan pujian, penyembahan dari hati kami Bapa. Ini kami Bapa. Kini saatnya berdiri di altarnya. Yes, Lord. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji. Mari memuji. Angkat tanganmu semua. Angkat tanganmu. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta sucinya. Bersama
adalah pilihan kita semua. Come on church. Woo! Kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Come on church. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau yang mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Oh, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Ku tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Yes, Kau Tuhan yang mulia. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Come on church, sing it loud. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatiku. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kasih tepuk tanganmu buat Tuhan. Come on, UCC. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Yes. Tak ingin kompromi,
kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Satukan tepuk tangan sama-sama. Come on church, come on united, lebih keras. Come on, sway. Oh, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi Come on, united. lawanku? Can I hear your voice? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Pujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Wow. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan. United say haleluya. Say haleluya. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Bilang kiri kanannya, Tuhan kita hebat. Bilang kiri kanannya, Tuhan kita ajaib. Berapa yang dari saudara yang percaya bahwa di dalam hidup kita ada anugerah Tuhan? Saudara percaya kita nggak layak, tapi Tuhan melayakkan kita. So pastikan hari ini
Let's worship our God. Hallelujah. Hallelujah. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sama-sama naikkan pujian ini. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sama-sama. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sungguh besar. Naikkan pujian dengan imanmu. Karya-Mu sungguh ajaib, Tiada hentinya. tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, Kau selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Semua come on united say. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, Anugerah-Mu. anugerah-Mu mempesonaku, Dengan segenap hatimu. selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Katakan sama-sama. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, berharga, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku mau selalu bersyukur kepada Sama-sama naikkan pujian ini.
berharga di matamu. Mari katakan, ku mau selalu bersyukur kepada. Nyatakan imanmu kepada Tuhan lewat pujian ini. Say, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Mari saudara angkat tanganmu, mari kita sembah Tuhan. Come on, lift up your hands. Come on, everybody, lift up your hands. Come on, worship. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, membuatku berharga di matamu. Anugerahnya memampukanmu, anugerahnya melayakkanmu. Anugerahnya membuat kita yang tidak mampu menjadi mampu. Oh, come on church. Anugerahmu Tuhan selalu, selalu. Kau membuatku berharga di matamu. Katakan, ku berharga di matamu. Tuhan, anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Katakan, ku berharga. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku. 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 Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Katakan, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya, Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Engkau yang sedang dalam masalah, katakan Yesus penolong. Yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus
selalu hidup berjalan seperti yang kita harapkan. Kadang sesuatu terjadi. Tuhan ingatkan seperti kita sedang naik sebuah pesawat. Tidak ada jaminan bahwa ketika kita sedang terbang tidak ada turbulence, tidak ada guncangan. Semua di luar ekspektasi kita. But it happened in our life. Itu terjadi di dalam kehidupan kita tanpa kita harapkan. Tapi percayakah saudara kepada pilot kehidupan saudara? Sekalipun engkau mengalami turbulence dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam bisnismu, dalam hidupmu, percayakah saudara bahwa ada pilot yang lebih hebat dari pilot yang ada di muka bumi ini? His name is Jesus. He can do all things. Yang for us it is impossible, but for our God it is not impossible. Buat kita manusia sulit. Buat kita manusia gak tahu harus dengan seperti apa kami menghadapinya. Tapi percayalah, Tuhan yang kita sembah, Dia tidak tertidur. Manusia boleh merancangkan yang buruk, manusia boleh merancangkan yang tidak baik, tapi Dia ahlinya membuat yang tidak baik menjadi baik. Dia ahlinya yang membuat air menjadi anggur. So stand on your feet. Sing it, Lord. Sing it one more time. Sing it one more time. With your heart. With all of your heart. With all of your mind. With all of your strength. Yesus penolongku di dalam kesesakan. Yesus penolongku. Amin. Di atas segalanya Yesus penolongku. Ku cari wajah-Mu Tuhan. Tiada ku takut, sebab Engkau besertaku. Karena Engkau Tuhan. Di atas segalanya Yesus penolongku. Siapkan dirimu, cari wajah. Firman yang akan disampaikan buat saudara. So open your heart. Di setiap waktu tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan. Di atas segalanya Yesus penolongku. Mari cari wajah-Nya. Cari wajah-Mu. Kau yang ku
Bapa di sorga, tolonglah Ya. hari ini kami mengerti caramu bergerak. Karena kami tahu kalau kami ingin seberhasil Tuhan, kami harus pakai cara-cara Tuhan. Cara-cara kami tidak menjanjikan apapun. Kami perlu Tuhan lebih dari apapun. Ajarkan caramu, supaya kami bersehati, sepakat dengan caramu. Roh Kudus menolong kami. Ajari kami hari ini, supaya hidup kami lebih efektif. Hidup kami lebih menuntaskan seluruh kehendak Allah yang telah dibebankan di pundak kami untuk kami selesaikan. Umur gak seberapa, gak ada banyak waktu lagi. Semudah apapun kami tetap terbatas dalam usia. Kami tidak punya banyak modalitas usia. Ini waktunya untuk berjalan sampai kepada ujung hidup kami dengan lebih efektif. Seringkali kami ingin itu, ingin ini, dan ternyata kami tidak berhasil dan kami tidak menyelesaikan apapun yang mulia, yang kuat, yang berdampak. Ajari kami cara Yesus. Yang hidup relatif gak lama, tapi mengguncang dunia. Dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu dampaknya terasa. Hidup yang sebentar, singkat dan pendek ini, dan cuman sekali ini, tolong kami tuntaskan. Tuntaskan dengan finishing well. Makasih. Bikin kami tidak sembarangan hidup. Makasih Tuhan, makasih. Hamba-Mu hanya alat. Sampaikan maksud-Mu, hatimu, rindumu atas kami, terjadilah. Pengurapan bekerja pada saat hamba-Mu bicara. Urapi hati kami semua, pengurapan di dalam kami yang mengajar kami kata Alkitab. Kiranya pengurapan yang di dalam kami mengajar kami siang hari ini. Terima kasih Yesus Kristus. Kami janji nama-Mu yang mendapatkan hormat. Engkau menjadi pusat, Engkau sasaran dan Engkau alasan kenapa kami ada di sini. Bapa di surga mendapatkan hormat dan kemuliaan. Terima kasih Roh Kudus Engkau bekerja hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan. Amin. Selamat siang. Ya. Saya tunggu sampai semua dapat posisi yang bagus, duduk. Thank you, tim musik. Sekali lagi, shalom. Ya. Iya. Oke. Hari ini saya akan bagikan tentang apa yang Tuhan tetapkan di hati saya. Tahun ini benar-benar tahun fokus bagi saya. Tahun mengkerucut, tahun one thing. Saya akan bagikan itu supaya apa yang saya akan lewati dan bagaimana cara saya melewati, kita belajar juga bersama. Sebagai penatua tentu saya didesak untuk menghidupi hal ini oleh Tuhan sebelum saya mengatakannya kepada saudara. Mari kita lihat dulu ayat pertama kita. Boleh ditampilkan ayat pertama kita? Nah itu, ini ayat tahunan ya. Ya, ini arah tahun ini. Saya baca, Anda simak baik-baik. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian dan akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Ini dia arah sasaran tahun ini jemaat UCC. Tetapi umat yang mengenal Allahnya
akan tetap kuat dan akan bertindak. Nah, hari ini saya mau lakukan sorotan kepada bertindak. Akan bertindak. Hari ini saya akan bagikan satu efek multiplier yang luar biasa, efek pengganda. Jadi kalau ini Anda hidupi, maka ada penggandaan dampak dan penggandaan kekuatan. Pelayananmu, pekerjaanmu, apapun itu, kau akan mengganda segera. Tapi fokus saya adalah mengganda dalam dampak dan kekuatan. Itu efek multiplier yang luar biasa. Nah, satu perubahan menghasilkan perubahan lain yang lebih besar. Nah, efek multiplier yang akan saya tawarkan kepada saudara, itu yang disebut fokus. Itu efek multipliernya besar banget. Kalau kamu nggak ada fokus, maka engkau nggak menerima multiplier. Kalau di dunia ekonomi itu begini, pengeluaran tertentu menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Itu efeknya langsung mengganda. Nah, mari kita lihat dulu. Sekali lagi efek multiplier yang saya mau, efek penggandaan kekuatanmu, apapun, keberhasilanmu atau dampak hidup, pelayanan, pekerjaan, itu tergantung hal ini. Saya mau kita lihat dulu Mazmur 27 ayat 4. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Bagaimana sebaiknya tindakan kita? Kalau kau suka judul khotbah saya hari ini judulnya The One Thing, satu hal. Mari kita lihat Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Sementara kita many things, Daud kalau minta one thing. Orang-orang yang berhasil seperti Daud tahu betul. Ada yang one thing, ada yang many things itu mungkin second thing, tapi dia mengejar yang one thing. Doanya saja menunjukkan dia punya one thing. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Kita menginginkan apapun sembarangan, semua kita inginkan, semua kita kejar, dan gak ada yang jadi dalam hidup kita. Bisnis gitu juga, kita mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Pelayanan juga gitu, kita ropel ini, ropel itu, ropel ini. Dan tidak ada yang jadi. Jelas, efek multiplier penting adalah one thing. Kalau Anda nggak diremakan hal ini, maka gini, Anda bekerja banyak, Anda bertindak banyak, dan Anda nggak berhasil banyak. Percaya saya. Lihat, one thing-nya Daud apa? Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Apa yang diingini? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Seumur hidupku tuh keinginan. Dari waktu ke waktu keinginannya dipertahankan cuma satu. Diam di rumah Tuhan. Tinggal dalam hadirat Allah, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Sama bahasa Inggrisnya kau bisa lihat, one thing have I desire of the Lord. Wow. That will I seek after. Wah, itu yang dia kejar gitu. Luar biasa. Kita juga bisa lihat hidupnya Daud, apakah benar one thing-nya dia yang bikin dia hebat. Dia inginkan hadirat Allah, itu segalanya. Waktu dia masih remaja, dia main kecapi, dan itu gambaran pada kita, gambaran yang baik untuk kita bahwa waktu dia menyembah, main kecapi, itu dia mempertontonkan sejak awal one thing-nya. Setelah kita lihat perjalanan berikutnya, Alkitab juga kasih tahu kekuatan Daud yang hebat itu di one thing-nya. Pada saat dia main kecapi, setan dalam diri Saul waktu melihat Daud main kecapi dan worship God, enggak tahan setan itu. Langsung setannya enggak nyaman dalam diri Saul, pergi setannya dikalahkan langsung. Waktu Daud melepaskan one thing-nya.
Konsisten dia pegang one thing-nya. Akhirnya dia jadi raja. Waktu dia jadi raja, dia pegang tetap one thing-nya. Saat dia punya uang dan segala sesuatu, maka dia bikin rumah penyembahan yang dia sebut pakai namanya Kemah Daud. Kemah Daud pada masa itu terdengar aneh konsepnya. Karena kalau kemah Musa sebelumnya, itu penyembahan itu dilakukan masuk ke ruang maha suci menyembah, yang boleh masuk ke sana itu cuman imam besar dan 1 tahun sekali tok. 1 orang 1 tahun sekali pula bisa face to face jumpa dengan wajah Yehova dan menyembahnya tanpa mati. Tapi yang lainnya kalau nekat masuk dari halaman ruang suci, ruang maha suci, seluruh Israel akan mati. Even itu imam-imam akan mati. Hanya imam besar saja. Dan penyembahannya pagi, petang, malam, dan tidak ada all day long. Nggak ada. Ada jam-jam tertentu imam-imam menyiapkan ritual-ritual penyembahan. Lucunya di Kemah Daud, penyembahan harus berlangsung 24 jam setiap hari. Bayangkan, musisinya aja ribuan. Daud itu punya musisi itu ribuan. Penyanyinya puluhan ribu. Musisi berapa? Tuh 2, alah sedikit. Tapi Daud itu persiapan musisi 4.000 kamu. Semua musisinya Daud itu harus hafal Taurat. Kalau enggak hafal Taurat enggak boleh jadi musisi. Seserius itu. Dari seluruh Israel dipilih penyanyi-penyanyi yang terhebat. Dan suara terbaik, singers mereka puluhan ribu. Stoknya WL, stoknya singers dan musisi enggak kurang-kurang. Supaya penyembahan enggak berhenti. Selalu ada tim yang melayani dengan kapasitas terbaik. 24 jam. Gara-gara itu Kemah Daud melakukan penyembahan 24 jam selama 33 tahun. Itu yang namanya ritual penyembahan gak pernah berhenti. Demikian juga kemenangan sebagai akibatnya gak pernah berhenti. Saya pernah bilang sama saudara bahwa 33 tahun Daud berperang gak pernah kalah satu kali pun. Jenderal mana di dunia ini yang gak punya pengalaman kalah. Tapi sejarah mencatat Daud adalah jenderal, perang, raja, petempur yang gak pernah kalah sekalipun. Gak ada cerita Daud kalah. Bayangkan sekarang, betul-betul linier, 33 tahun penyembahan, 33 tahun kemenangan. Bayangkan, one thing-nya bicara dalam rupa kemenangan. Kemudian Daud menjadi tua, one thing-nya masih bekerja. Sekarang ini kamu baca kitab Mazmur, tuh kitab Mazmur. Ada 150 pasal kitab Mazmur. Dan kau membacanya sampai hari ini, Daudnya udah mati zaman-zaman dulu, kamu masih baca efek one thing-nya. Dan orang teologia berkata, kitab di Alkitab yang paling menggelorakan penyembahan dan paling jalan cepat menuju keintiman dengan Tuhan, itu kitab Mazmur. Kalau tidak percaya, renungkan kitab Imamat. Bedakan kitab Imamat sama kitab Mazmur yang menggelorakan semangat intimacy with God, itu Mazmur. Dan tahu tidak, kalau Daud enggak menjaga one thing-nya sampai hari matinya, kamu akan terima 150 pasal yang menemani kita di masa-masa kita paling duka sekalipun. Wow. Jadi ini orang dari remaja udah tahu one thing-nya, sampai hari matinya dia tetap konsisten sama one thing-nya. Daud punya everything. Dia bisa kerjakan many things. Tapi dia tetap pertahankan apa one thing dalam hidupnya. Dia tahu mana dari semua things yang paling berefek besar. Dari semua things dia ambil one things. Dan one thing ini, yang satu yang dia pegang satu hal, dia bilang one thing, itu kunci
bagi things yang lain. Nah, kita juga lihat hal yang linear dengan itu, hal yang Lukas 10. Tadi belum kita baca ya? Ini belum, ya. Lukas 10 ayat 41 sampai 42. Mari kita lihat. Tadi perjanjian lama, tapi perjanjian baru juga mengangkat konsep ini. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan many things. Pelayanan many things, kerjaan many things, pikiran many things, gak ada fokus. Things terus. Gak sukses itu, gak berhasil itu. Marta harus ditegur. Karena repot dengan things. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tapi hanya satu saja yang perlu. Dalam bahasa Inggrisnya, but one thing is needful. Satu aja yang paling bantu. Satu. Yang lain bantu juga sih, tapi satu yang paling membantu. Paling efek multipliernya gede. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Saya berdoa dari mimbar ini. Supaya kamu semua segera menemukan one thing dalam everything yang kamu lakukan. Dalam pekerjaan apa one thing-nya ketemu, dalam pelayanan one thing-mu apa, dalam rumah tangga one thing-mu apa yang kamu bangun dulu. Setiap hari bangun tidur, one thing saya apa hari ini untuk rumah tangga. One thing-ku apa hari ini untuk komunikasi sama anakku. One thing-nya apa? Setiap hari ada one thing yang sangat ultimate isunya, yaitu hadirat Allah. Seperti Daud tadi. Bahwa duduk diam di bawah kaki Yesus, itu one thing yang dipilih Maria. Tapi ternyata one thing tertinggi itu menetes menjadi one thing di semua sektor kita juga. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Yang tidak akan diambil daripadanya. Bersifat kekal, yang tidak akan diambil daripadanya, itu maksudnya bersifat kekal. Waktu Maria memilih one thing-nya adalah duduk diam di bawah kaki Yesus, dan Marta memilih urusan banyak perkara, maka semua yang dikerjakan Marta bakal akan lenyap dan tidak diingat. Tapi yang dikerjakan Maria, meskipun kayaknya santai, hanya nongkrong di bawah kaki Yesus, Yesus pandang itu pemilihan one thing yang keren. Maka yang dikerjakan Maria kekal. Tidak akan diambil daripadanya. Daud menunjukkan sepanjang hidupnya tidak akan diambil daripadanya. Buktinya 150 pasal kitab Mazmur. Kau mengenang Daud sampai hari ini? Tidak akan diambil daripadanya. Nanti dunia kiamat, Yesus datang kedua kali, kitab Mazmur lenyap enggak? Enggak akan diambil daripadanya. Dari kebanyakan dari kita itu berbuat sesuatu, tapi dampaknya enggak panjang. Karena pemilihan one thing yang keliru. Efek multipliernya enggak kuat, durasi efeknya enggak panjang. Itu kesalahan pemilihan one thing. Hiduplah cerdas, memilih apa yang terpenting. Bahkan yang terpenting harus merajai yang penting-penting. But one thing is needful. Oke? Sambil saya bicara ini, saya sedang berdoa juga. Supaya setiap kalian menemukan one thing. Dan aku enggak mau kumpulan kita ini kumpulan orang gagal. Gara-gara terlalu many things. Oke? Saudara-saudara, nasihatku, jadilah seperti perangko. Tahu perangko anak zaman sekarang? Tahu perangko ya? Udah enggak kirim surat soalnya. Jadi please kalau contohnya jadul, karena kakek rohanimu ini dari dunia yang sudah lama. Jadilah seperti perangko. Tetap menempel pada satu hal sampai Anda tiba di sana. Bukan begitu perangko?
Menempel di surat itu sampai suratnya diterima di sana. Siap jadi perangko? Nempel di wanting sampai tiba di sana. Daud, nempel di wanting. Masih unyu-unyu, nyembah. Di depan Saul ada setan, nyembah. Mau tempur, nyembah 33 tahun. Mau mati, tinggalin 150 pasal. Konsisten nempel kayak perangko sampai tiba di sana. Ujungnya apa? Tidak ada satupun hamba Tuhan di Alkitab yang mendapatkan komentar bahwa inilah hambaku yang paling berkenan di hatiku. Bahkan kalau kau berhasil dalam banyak hal pekerjaanmu, belum tentu surga bilang ini yang berkenan di hatiku. Belum tentu. One thing itu pendekatan terbaik. Kalau mau Anda berhasil dalam misi, berhasil dalam harapan, berhasil dalam semua pencapaian. Hanya itu. Kita jarang mempertimbangkan bagaimana kita melakukan hal yang begitu sedikit untuk hasil yang begitu banyak. Kita tidak mempertahankan itu. Kita selalu di pikiran kita lakukan begitu banyak untuk hasil yang begitu banyak. No. Dalam hidup ini, konsep prinsip one thing itu melakukan sedikit untuk mengambil yang banyak. Saya telah menjalani dari tahun 2000 sampai sekarang, saya tahu one thing saya. One thing saya dalam kepemimpinan, one thing saya dalam spiritualitas, one thing saya dalam rumah tangga, one thing saya dalam pekerjaan. Anda kalau ketemu one thing yang paling esensi di tiap area, Anda berhasil dalam hidup. Kalau saya tidak mengalaminya, saya nggak akan mengatakannya sama saudara. Saya konsisten. Ayolah, mempertimbangkan seperti Yesus. Sebelum Yesus melakukan satu pelayanan pun, dia tahu langkah awal pemilihan one thing. You, 12 orang jadi timku, aku didik kamu. One thing Yesus, 12 murid. Sebelum dia melakukan apapun. Konsisten? Ya, buktinya? Apakah dia konsisten sampai akhir? 1 hari sebelum mati di Getsemani, yang Yesus laporkan, ini besok mau mati di kayu salib, yang dilaporkan hari terakhir, 1 hari terakhir, bahkan belum enggak sampai 24 jam hari terakhirnya, Yesus melaporkan one thing-nya. Bapa di surga, aku telah selesai. Sekalipun aku telah many things, aku konsisten menjaga yang one thing. 12 orang yang kau beri padaku, aku telah menjaga mereka, aku telah mendoakan mereka. Itu Yohanes 17. Aku telah merawat mereka, aku telah mengutus mereka, aku telah memberitakan namamu kepada mereka, aku telah memberitakan firmanmu kepada mereka. Ada 8 hal yang Yesus lakukan kepada muridnya. Awal pelayanannya dimulai dari merekrut 12, akhir pelayanannya dilaporkan dengan melaporkan yang 12. Lucunya di laporan terakhir sebelum dia mati, Alkitab enggak mencatat Yesus melaporkan things yang lain. Bahwa dia ngusir setan, enggak dilaporin. Bapa di surga, besok aku mati, tapi kau tahu aku telah mengusir 5.000 setan. Aku telah kasih makan 5.000 orang. Aku telah bangkitkan Lazarus. Aku telah bernubuat. Aku telah berkhotbah 3.000 kali. Yesus enggak laporkan things yang lain. Hanya one thing. Terima kasih untuk murid-murid yang kau beri padaku. Besok aku mati. Ini yang aku lakukan sama mereka sampai hari ini. 3,5 tahun. Wow. Akhirnya one thing Yesus. Jadi one thing saya sejak tahun 2000. Saya kenal pemuridan sudah sejak 87 mungkin. Tapi saya tetap merasa enggak fokus. Saya mengajar kelompok sel di konferensi gereja sel dari tahun 96. Saya pembicara nasional dalam konferensi gereja sel. Tapi tetap belum sekuat itu. Begitu masuk tahun 2000, bang. Sesuatu telah menjadi pewahyuan. Enggak bisa enggak. Mesti bangun tim. Mesti bangun Petrus, Yohanes, Yakobus. Fokus.
Tahun 2000 pula untuk pertama kali aku ngomong sama Yoke, aku nggak mau banyak khotbah. Aku udah ketemu wantingku bukan khotbah, wantingku membapai. Wantingku memimpin pemimpin, membapai bapak, dan menggembalakan gembala. Itu wantingku. Sebelum tahun-tahun itu, aku menggembalakan domba, aku membapai anak, aku memimpin pengikut. Tahun 2000 aku berubah. Memimpin pemimpin, membapai bapak, menggembalakan gembala-gembala. Tahun 2000 dimulailah efek multiplier dari seorang Cornelius Wing. Sejak itu pemimpin yang lahir dari rahim rohani saya begitu banyak. Karena wantingnya raising up leaders. Memilih itu penting. Malah ada sahabat akrabku yang punya banyak things. Istriku tahu banget itu. Oci juga tahu orangnya. Itu setiap tahun telepon aku, Wing, punya orang bagus enggak? Oh kenapa bro? Keluar lagi orangnya. Selalu tiap tahun minta orang bagus. Tapi enggak pernah hasilkan orang bagus. Karena terlalu things. Dan pelayanan itu perlu membangkitkan leader dan teamwork. Itu hanya menjadi thing yang penting dalam pergerakan. Jadi orang hebat belum tentu sadar tentang one thing. Temanku ini hebat banget, tapi mengerjakan many things dan enggak banyak hasilnya. Di penghujung usia enggak lihat hasil yang berjangka panjang, impactful. Durasi impactnya panjang. Kamu mati, masih ada 150 pasal yang menjadi saksi one thing. Daud boleh mati, tapi 150 pasalnya sampai hari enggak pernah mati. Komentar Yesus sama Maria, tidak akan diambil daripadamu. Makanya apapun yang Anda lakukan dalam hadirat Allah, Maria kan gitu kan, di bawah kaki Tuhan, maka Tuhan bilang tidak akan diambil daripadamu. Kalau kamu mau konseling, mau ngonselingin orang, dampaknya pengen panjang dan dia akan ingat sampai hari matinya. Jangan keluar dulu temui orangnya, masuk kamarmu dan duduk di bawah kaki Kristus kayak Maria. Nanti hasil konselingnya tidak akan diambil daripadamu. Kalau kamu berkhotbah, jangan buru-buru andalkan fase lidah dan materimu. Bawa khotbahmu di bawah kaki Kristus, nanti khotbahmu tidak akan diambil daripadamu. Kalau kau ada di perusahaan lagi pimpin meeting, keputusan meeting yang vital di situ, jangan buru-buru ambil keputusan. Duduk diam bawa di bawah kaki Kristus, serahkan pada Tuhan, minta dia tuntun. Tidak akan diambil daripadamu. Kamu akan bingung. Keputusan yang dihasilkan pagi itu, dampaknya panjang dan berefek multiplier. Efek pengganda. Semua yang dilakukan di bawah kaki Kristus selalu punya efek multiplier. Ngobrol di warung kopi, pergi ke Starbucks. Itu kalau kamu serahkan obrolan di bawah kaki Tuhan. Ada banyak kalimat-kalimat yang tidak akan diambil daripadamu. Padahal tadi cuma gurauan loh di Starbucks loh. Tapi satu kalimatmu kena di hati temanmu yang hangout bareng. Dan itu ingatan yang mengingatkan dia sampai hari matinya. Efeknya tidak akan diambil daripadamu. Kenapa kamu lakukan many things tapi tidak ada thing yang jadi? Karena kamu tidak melakukannya seperti Maria di bawah kaki Kristus. Saya kalau beraktivitas apapun, saya coba taruh di bawah kaki Kristus dan kiranya tidak akan diambil daripadamu. Wow. Saya punya nasihat untuk saudara, jadilah mengerucut. Setiap kita memiliki jumlah jam hidup yang sama bukan? Siapa yang punya jam sehari, Angger punya jam 25 jam? Enggak ada ya? Semua kita 24 jam bukan? Tapi beberapa dari kita menyelesaikan pekerjaan lebih hebat, yang lain kok menyelesaikan pekerjaan penuh gagal. Lucu ini. Padahal jumlah jamnya Kowing dan kamu sama.
Tapi kenapa pemimpin dihasilkan lebih sedikit dari dirimu dan pemimpin dihasilkan lebih banyak dariku? Bagaimana itu terjadi? Semua kita punya jatah usia, 24 jam sama. Tapi kenapa teman kita lebih hebat dari kita di satu hal? Kenapa? Saya kira kita harus banyak merenung. Karena mereka kok bisa mencapai hasil lebih banyak. Memiliki lebih banyak misalnya. Tapi itu memang kita lihat kan di sekitar kita gitu kan ya. Saya melihat hamba-hamba Tuhan di dunia saya saja repot tapi enggak fokus. Saya sibuk, tapi sibuk dengan fokus itu beda, sibuk tanpa fokus, beda. Gara-gara one thing orang bisa bilang malas, enggak. Going one thing, tapi sibuk. Tapi sibuknya bukan many things. Esensi dari sibuk itu tetap kok dikerucutkan cuma satu sebenarnya. Amanat agung. Jadikanlah esensi dari segalanya, ketemu intinya dan kerjakan itu, mengkerucutlah kepada yang namanya esensi. Nah, mengkerucut ini maksudnya apa? Nah, ini istilah Kowing sendiri. Saya sih mendefinisikan mengerucut menurut saya itu maksudnya gini. Mengabaikan hal-hal yang dapat kita lakukan, bergeser menjadi hal yang harus kita lakukan. Kamu dapat melakukan ini, melakukan itu, bukan? Ya, benar? Kita dapat melakukan banyak hal. Mari kita bergeser dari melakukan yang dapat kita lakukan, menjadi melakukan yang harus kita lakukan. Bukan sekedar kamu bisa lakukan ini, bisa, kamu bisa. Bukan soal kamu bisa lakukan apa enggak, kamu harus lakukan hal itu apa enggak. Nah, dari yang bisa bergerak kepada yang harus, itu bikin orang akan luar biasa dalam hidup ini. Ayolah. Nah, tidak semua hal sama pentingnya, setuju enggak? Setuju? Tidak semua hal itu sama pentingnya. Dan menemukan hal-hal yang penting adalah pekerjaan terpenting. Menemukan hal terpenting adalah pekerjaan terpenting. Itulah yang memenuhi meditasi saya tiap hari. Apa yang terpenting hari ini? Saya kadang-kadang bingung yang terpenting hari ini apa, wong penting semua, tapi kalau saya diskusi sama Ciyoke itu doa bareng, ini yang terpenting hari ini. Wah, kalau menemukan yang terpenting hari itu, selamat datang. Itu nanti efek multiplier, efek penggandaan dampak dan kekuatan terjadi. Seberapa sempit tuh aktivitasmu mengkerucut, itu penting banget tuh. Nah, saya memiliki tahun-tahun di mana saya itu menyebarkan diri saya, energi saya, dan fokus saya. Tapi ternyata aku belajar dalam hidupku itu berantakan. Aku pikir kalau melakukan banyak hal nanti aku sukses di banyak hal. Waktu aku sebarkan diriku, fokusku, energiku, hartaku, sumber dayaku di banyak hal aku sebarkan diriku, maka diriku pecah berantakan. Dan aku tidak berhasil apapun. Oleh karena itu jangan menyebarkan dirimu, energimu, potensimu, fokusmu, pikiranmu ke banyak hal. Wah, itu bikin susah sendiri. Kamu tidak perlu seusia saya 57 tahun untuk menyadari ini, jangan. Kamu bersyukur kalau kamu sejak muda menyadarinya. Aku bersyukur waktu aku SMP aku tahu apa yang aku lakukan. Waktu aku mahasiswa aku tahu apa yang aku lakukan. Walaupun gak sempurna, aku jatuh-jatuh juga. Tapi kayaknya tuh aku tuh sejak kecil tuh esensialis gitu loh. Aku tuh orang yang selalu, mungkin Oci tahu ya pada saat umur tahun 90-an aku udah kenal Oci. Kayaknya aku dari dulu esensialis deh. Memilih yang paling sari dan paling inti dalam hidup itu dikerjakan. Di sini ada orang-orang lama. Dan tahu saya gitu loh. Nah, saya benar-benar mendorong Anda untuk Anda melakukan lebih sedikit, tapi lebih banyak efek gitu. Oke? Melakukannya lebih dikit, tapi lebih banyak efek. Daripada melakukan lebih banyak, tapi ada side effect. Aduh, kita tuh suka gitu tuh, melakukan banyak hal malah side effect. Efek samping. Sedih sih, kalau
lihat beberapa tahun saya yang hilang sedih juga. Tapi it's okay, saya belajar dari itu. Makanya pengerucutan adalah hal penting sekarang bagi saya. Saya ketemu banyak orang, 100 orang, tak penting semua sih. Tapi yang terpenting dari orang ini apa? 1, 2, 3, si A, si B, si C. Saya ambil waktu, habiskan untuk 1, 2, 3. Sudah, yang 97 orang saya geser dulu. Saya orang yang suka ngobrol dan bergaul sama orang. Tapi waktu saya enggak cukup untuk 100 orang. Jadi terpaksa saya harus mengkerucut wanting saya hari itu A, B, C. Gitu. Kalau enggak gitu kamu enggak akan berhasil. Kamu bilang, aku orang intim, aku bergaul sama siapa saja, aku ngobrol sama siapa saja. Nah itu sebabnya Anda enggak pernah membangun apa saja. Karena Anda cenderung apa saja, maka Anda enggak membangun apa saja. Hidup itu butuh fokus untuk membangun. Waktu saya memilih enggak mau khotbah lagi, tahun 2020, istri saya bilang, "Say, mulai sekarang khotbah 10 kali aja dalam setahun." Terus kemudian beranjak konsisten sampai sekarang enggak banyak khotbah, kecuali di gereja anak-anak rohani saya. Bahkan di UCC ini setahun saya khotbah 6 kali loh. Itu kalau UCC enggak jadi one thing saya enggak mungkin. UCC itu jadi one thing saya. Makanya saya sampai khotbah 6 kali, enggak ada cerita itu. Karena khotbah bukan one thing bagi saya. Bagi saya itu memuridkan dan membapai itu one thing. Sehingga saya ngurangi jadwal khotbah tahun 2000, terus sejak itu saya banyak kader kepemimpinan. Pertemuan saya bukan di gedung gereja, terbanyak di restoran, terbanyak di warung kopi. Untuk membangun one thing saya, membapai para pemimpin. Pekerjaan misi yang paling esensi, ketemu. Dulu pekerjaan misi, saya kerjakan. Sekarang enggak, misi saya adalah membangun gereja kota. 2, membangun gereja teritorial. Udah, selama ini saya enggak akan punya things yang lain selain itu. Saya mau fokus. Hal seperti itu bisa membuat Anda mengalami, sekali lagi, efek penggandaan dampak, efek multiplier. Anda pernah tahu kartu domino balok enggak? Kalau Cina tuh main apa kartu yang kayak gitu? Mahjong, ya. Tapi yang domino tahu ya? Ya, itu Anda susun, berdekatan, terus susun berderet-deret tuh. Biji apa? Kartu domino balok itu. Nah yang paling depan itu kalau Anda jentikkan jarimu pelan. Pelan aja. Satu aja, fokus satu kartu domino balok. Nanti dia akan jatuhin kartu domino balok kedua. Plek. Terus menemukan kartu domino balok yang pertama itu loh. Yang akan menjatuh menimpa kartu domino balok berikutnya itu menjadi seni dalam kehidupan. Cuman jentikkan jarinya kepada satu kartu domino balok saja. Nggak usah konsentrasi menjatuhkan seluruh kartu domino balok. Nggak usah. Karena kartu domino balok di belakang-belakangnya itu punya potensi kekuatan juga. Nanti lihat sampai ujung itu kekuatan jatuhnya lebih kuat lagi. Tapi dimulai dari kartu domino balok yang pertama. Nah itu one thing yang ketemu pertama itu. Nah, reaksi berantai akan kamu dapatkan. Jadi temukan one thing yang benar yang di kartu domino balok terdepan. Itu artinya menemukan one thing yang terbenar. Nanti dia akan menggulingkan dengan kuat hal-hal di belakangnya lagi. Jadi untuk berhasil setiap hari susun prioritas. Ketemu kartu domino balok utama di hari itu. Temukan itu. Dan nanti kamu menjentikkan hari itu, Anda akan heran. Hari berikutnya, itu ada kartu domino balok yang automatically akan jatuh. Karena dimulai dari kartu domino balok yang ditemukan kemarin. Urutan itu, ingat keberhasilan yang luar biasa itu berurutan bukan serentak. Halo? Keberhasilan yang luar biasa itu berurutan. Enggak serentak. Karena itu belajarlah gitu.
Keberhasilan itu dibangun di atas keberhasilan yang sebelumnya. Makanya konsentrasinya pada kartu domino balok yang pertama itu. Karena dia akan membangun keberhasilan yang berikutnya. Enggak ada keberhasilan serentak, percaya saya. Hidup ini keberhasilan satu membangun keberhasilan lain. Jadi konsentrasi pada keberhasilan yang terdepan nih kartu domino balok, itu yang pertama. Nah itu seiring, kuncinya tuh seiring waktu. Pada satu hal, untuk mengerjakan satu hal untuk satu waktu. Katakan, mengerjakan satu hal di satu waktu. One thing at a time. One thing at a time. Mengerjakan satu hal pada satu waktu. Mereka yang paling maju di dunia ini itu selalu tahu bahwa mereka itu hanya berkonsentrasi membangun satu hal di satu waktu. Anda di sini banyak orang-orang marketplace. KFC itu one thing-nya apa? Ya ayam goreng lah. Yang paling menimbulkan efek multiplier duit mereka mengganda, ya ayamnya. Bukan es krimnya, bukan sup ayamnya. Mereka tahu bisnis itu one thing-nya apa yang paling dikejar. Dari saya kecil saya kenal Kentucky, itu memang jawarannya. Hah? Ayam goreng crispy itu. Itu. Waduh ini pas lapar lagi. Google mesin pencari, one thing-nya apa? One thing-nya apa coba mesin pencari Google? Dia fokus sampai hari ini. Penjualan iklan. Iklan tuh menghasilkan, yang namanya bisnis Google itu tuh hidupnya uang terbanyak masuk ke mereka tuh one thing-nya tahu penjualan iklan. Itu udah top itu. Anda tahu Star Wars, film Star Wars. Apa one thing-nya? One thing-nya film industri ini, filmnya mereka mengejutkan sekali. Ternyata film Star Wars dari 6 seri Star Wars terbaik dengan penjualan terbesar. 6 film Star Wars penjualannya digabung jadi satu. Itu mereka meraup untung 67 T. Ya, 6 film terbaik. Tapi waktu mereka jual boneka-boneka dan merchandise dari Star Wars, hasilnya 150 T. Kan Star Wars kita kenalkan filmnya ya. Kok malah 67 T tok ya. Tapi jualan bonekanya, merchandise-nya di toko-toko bonekanya Star Wars itu hasilnya 150 T. 2 kali lipatnya. Dan tahu nggak konsistennya industri Star Wars ini berfokus kepada merchandise. Itu menjadi one thing mereka kalau mereka ditanya, one thing mau apa? Film? No. One thing kami itu bonekanya itu. 150 T. Filmnya 6 yang hebat-hebat aja cuma 67 T. Anda kalau dalam hidup ini ketemu one thing-mu, kamu akan punya efek multiplier. Dalam hal apapun itu. Wong saya aja tahu kok sama bojoku ini. Mana bojoku? Bojoku di belakang. Wah, saya tahu one thing-nya kalau deketi dia. Kalau dia kena tek gitu. Bahkan hubungan pernikahan aja kita tahu kok bagaimana cara membahagiakan istri kita. Itu mungkin many things yang terpikir. Tapi hanya one thing yang itu paling menggelorakan hati dan cinta istri kita. Kamu tahu nggak itu? Kamu selalu many things dan nggak ada yang jadi di everything. Apalagi ya? Ya, one thing itu apakah bisa berubah? Dari hari ke hari one thing-mu duduk diam di bawah kaki Tuhan. Karena bisa jadi itu bisa berubah. Berubah karena apa? Inovasi. One thing bisa berubah karena inovasi kan? Betul nggak?
ya iTunes, terus apa ya waktu itu ya, iPod, terus iMac dulu ya, iMac ya, yang kuno apa iMac, terus ada iPod, iTunes, iPad ke sini. Tapi mereka tuh Apple tuh punya one thing tiap musim loh. Dan itu hebat di bidangnya, dan musim yang berikutnya nggak melupakan yang kemarin. Kalau sekarang iPad, apa kamu melupakan iMac? Enggak juga kan. Jadi mereka tuh juara di tiap musim menemukan one thing mereka. Produk mereka hebat di pasaran gitu, di tiap musim. Makanya di tiap musim gara-gara inovasi one thing bisa berubah juga. Tapi berubahnya itu aksesoris sih. Cuman kamu harus bisa menemukan itu. Perubahan budaya juga bisa merubah one thing. Bisa jadi. Kompetisi dalam bisnis merubah one thing juga. Tapi yang penting bersama Tuhan temukan one thing untuk hari itu. One thing terbesar dalam hidup apa? Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Oke? Tapi dalam hari-hari kita mesti bersama Tuhan menemukan one thing. Tapi one thing terbesar, inilah satu hal yang kuingini. Diam di rumah Tuhan sepanjang umur hidupku. Itu one thing di atas segala one thing sih. Nah, apalagi dari catatan saya yang saya mau sharing ya. Menyelesaikan 100 tugas itu pengganti yang buruk untuk melakukan sebuah tugas yang bermakna. Halo? Melakukan 100 tugas, 100 pekerjaan itu pengganti yang buruk untuk satu tugas yang bermakna. Jadi lebih baik satu tugas bermakna daripada 100 tugas yang begitu banyak dan waduh. Saya ini mata saya latih tega untuk mengatakan tidak pada hal yang tidak one thing saya itu enggak enak loh mata ini. Karena saya tuh suka sibuk gitu. Jadi kalau mata ini, aduh disuruh memilih mana yang saya tinggalkan, kadang kok semua kok penting gitu. Tapi yang terpenting dalam hidup ini adalah menemukan yang paling penting. Itu yang terpenting dalam hidup ini. Dan lucunya hal-hal yang paling penting biasa berteriak tidak keras. Benar. Hal-hal yang paling penting itu tidak selalu berteriak keras loh. Kamu tadi pikir Star Wars itu berteriak paling keras di mana? Film mereka? Enggak. Ternyata bonekanya, ternyata merchandise-nya. Jadi hal yang paling penting itu seringkali berteriak tidak keras. Dan kita tuh kurang sayup-sayup, kurang mendengar apa yang terpenting dalam hidup kita. Kita terkecoh lah kita. Oke? Coba saya ingin kita lihat ayat ini. Matius 6 ayat 24. Anda tahu prinsip Pareto enggak? 80-20. Usahanya 20%, mendapatkan hasil 80%. Itu Pareto tuh. Hidup cerdas tuh sampai direkam oleh prinsip Pareto. Kita lakukan 80, hasilnya cuma 20. Harusnya kamu tuh melakukan yang sedikit untuk mendapatkan yang banyak. Tapi melakukan yang sedikit 20% dari prinsip Pareto, itu prinsip esensi. Menemukan one thing. 20 menghasilkan 80 dong. Bukan ngoyo berjuang lakukan 80 hasilnya cuma 20. Mengangkangi prinsip Pareto. Sebagian besar apa yang Anda inginkan, Anda capai itu, apa yang Anda targetkan, itu gara-gara Anda melakukan sebagian kecil saja kok. Jadi itu perlu. Mari kita lihat Matius 6 ayat 24. Oh ini. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia pada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Baca sama-sama ayat kalimat berikutnya. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Enggak bisa. Anda mungkin memiliki Tuhan dan Anda juga memiliki kekayaan. Tapi Anda hanya dapat mengabdi kepada salah satunya. Anda tidak dapat mengabdi pada dua-duanya. Walaupun Anda punya Tuhan dan walaupun Anda punya kekayaan, Anda pasti akan mengabdi pada satu hal di antaranya. Udah pasti. Mengapa demikian? Kita semua tidak mempunyai kemampuan untuk setia pada keduanya. Enggak bisa. Anda akan terikat pasti pada satu hal. Anda tidak bisa melayani dua-duanya dengan sepenuh hati. Rata-rata kita tidak memiliki kapasitas untuk melakukan yang terbaik di dua bidang saat bersamaan. Nggak bisa. Maka terpaksa harus pilih one thing kita itu yang mana.
Anda tahu ini bicara duit kah semata-mata? Tidak. Anda selalu kalau baca ayat ini di ayat 24 saja. Cobalah ayat ini sebetulnya lahir dari 22 dan 23 dulu. Nah, jadi ini bukan melulu soal duit aja. Waktu Yesus contohkan duit di 24, tapi 22-23 dia bicara apa ini? Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ini bicara pandangan, ini bicara visi. Jadi kamu tuh enggak bisa mendua dalam tujuan. Hidup yang berhasil itu singleness purpose. Hidup yang berhasil itu singleness purpose. Ketunggalan tujuan, katakan. Ketunggalan tujuan itu hidup yang berhasil. Makanya dia ngomong setelah ayat ini, enggak bisa mamon sama aku, Yesus, enggak bisa. Ternyata di ayat sebelumnya dia bilang dulu mata adalah pelita tubuh. Ingat di Alkitab mata itu vision. Mata itu purpose, tujuan juga. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik terang seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Mata bicara penglihatan. Mata bicara pandangan di Alkitab. Terus kasih contoh mamon. Maksudnya gini loh, tujuan hidup itu mamon apa aku gitu loh. One thing-nya itu ketemu itu harusnya. Karena gini, kalau matamu gelap. Mana tadi? Ya gelaplah tubuhmu, matamu gelap, matamu jahat. Jadi pandangan itu penting dalam hidup ini. Kamu gelap hidupmu, kalau matamu dan pandangan tujuanmu gelap. Maka sekarang ini sebelum meninggalkan gedung gereja ini, pastikan gini loh. Pandanganmu, tujuanmu, matamu, penglihatanmu ke depan, itu memang fokus gitu. Dan itu bukan duit. Fokusnya Tuhan. Di sini banyak pebisnis yang berhasil. Atau tidak berhasil. Saya enggak tahu, tapi tahu enggak? Yesus bilang, memang akhirnya soal duit sih. Tapi yang Yesus mau ngomong, penglihatanmu itu pertama-tama bukan duitnya sebanyak apa yang aku mau kumpulkan dalam hidup. Tapi seberapa banyak aku fokus pada Yesus. Mamon atau aku? Penglihatan. Hei, yang punya bisnis sekarang, bangun tidur jebret, matamu pagi hari itu loh, terus menguap. Di pikiranmu apa pertama kali? Apa? Utangmu? Kerjaanmu? Kewajiban yang belum dibayar? Jatuh tempo? Apa yang pertama kali bangun langsung keinget? Kalau yang keinget pertama kali adalah mamon dan semua perihal tentang mamon, Anda memang benar-benar matamu jahat. Gelaplah seluruh bisnismu. Karena setelah ayat ini baru mamon kemudian. Pengusaha itu ya, hati-hati matamu. Pebisnis, profesional muda yang ada di sini. Hati-hati sama pandanganmu, tujuanmu, penglihatanmu sama mamon. Kalau itu yang utama, gelaplah seluruh bisnismu. Ngeri. Tesnya gampang. Kalau bangun tidur, pertama kali yang diingat apa? Itu. Kunci kemenangan adalah ketunggalan tujuan, singleness of your purpose. Tuhan menginginkan ketunggalan visi dan tujuan. Kekuatan laser terletak di mana? Kekuatan laser terletak di mana? Seluruh cahaya yang tadinya tersebar, terkonsentrasi pada satu titik, itu kekuatan laser, betul? Tersebar sebenarnya, tapi upaya mengkerucutkan itu upaya cerdas. Padahal laser itu jutaan sinar, tapi begitu mengkerucut, bahaya itu. Laser itu bisa menjadi senjata yang paling mematikan saat sebaran cahaya difokuskan menjadi satu titik. Coba kita lihat Ibrani 12 ayat 1-3. Oke, saya baca ya. Anda lihat ke depan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi. Yang merintangi apa? Second thing. Bebanmu itu ada di second thing, third thing, things. Itu bebanmu. Tanggalkan itu. Kalau enggak, kacau kita. Tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi. Betul enggak yang merintangi kita adalah second thing?
Dengar baik-baik. Yang mengendala kita menerima yang terbaik adalah yang baik. Saya ulangi. Yang mencegah kita menerima yang terbaik adalah yang baik. Matanya masih belum ngerti. Yang mencegah kita menerima yang terbaik adalah yang baik-baik. Jadi matamu jangan silau sama yang baik. Karena yang baik seringkali mengendalamu untuk menerima yang terbaik. Hati-hati itu. Jadi tanggalkan semua beban ini, beban yang baik. Demi mencapai yang terbaik. Gitu. Jangan silau sama yang baik-baik. Belum tentu yang baik itu yang terbaik. Bersama Roh Kudus, tetapkan yang terbaik. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Lihat, ayat 2. Marilah kita melakukannya. Perlombaan kehidupan, mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Tadi pagi saya ngomong aja nggak bisa nih, kok bisa lumayan teriak ya. Luar biasa sih. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ini tadi tuh loh, matamu gelap, seluruh tubuhmu gelap. Matamu jangan ke Mamon, matamu ke Tuhan Yesus. Langsung dikonfirmasi sama ayat ini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Itu seperti cahaya sinar laser tadi. Kepada Yesus. Wah. Terus kita bilang gini. Mungkin enggak ya kita ini tetap bisa cari nafkah tapi enggak terobsesi sama uang. Matius 6 ayat 24 tadi, pilih aku atau mamon tadi. Kan di mana, bagaimana dong? Asalnya uang kan kita mesti terobsesi sama mamon. Bagaimana kita bisa mendapatkan lebih banyak mamon kalau kita enggak fokus ke mamon? Matius 6 ayat 33. Tapi carilah dahulu, seek ye first. One thing dalam bisnis lu ini. Dari mimbar ini kelihatan kamu matamu yang doyan uang. Tapi seek ye first. One thing-nya bukan uang itu sendiri. Tapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru semuanya ditambahkan padamu. Jadi mana yang one thing, mana yang second thing. Nah kita cari tambahannya, semua tambahan kita cari. Kita kehilangan kerajaan. Harusnya kan kerajaan Allah bicara apa? Halo, kerajaan Allah bicara apa? Kehendak Allah. Karena kerajaan itu artinya memerintah. Kerajaan Allah artinya pemerintahan Allah. Jadi cari dulu pemerintahan Allah atas bisnismu. Pemerintahan Allah, apa kehendak Allah atas apa yang akan kau putuskan. Kehendak Allah apa? Nah penting sekali mengerjakan kehendak Allah dalam setiap urusan kita. Yang penting doa pendek dan sederhana. Tuhan apa kehendakmu? Hubunganku sama partner bisnisku ini. Kamu gak langsung dengar. Tapi pernyataanmu di hadapan Tuhan itu membuat surga kemudian ulurkan invisible hand untuk mengatur semuanya. Karena kamu begitu mendahulukan kehendak Allah. Padahal doamu tidak menghasilkan pendengaran audible sama suara Tuhan. Kalau kamu bilang Tuhan, apa kehendakmu atas hubunganku dengan partner bisnisku ini? Mungkin surga nggak langsung kasih kamu suara. Ini kehendakku, nggak gitu mungkin ya. Tapi lucunya, setiap kali kamu bicara, aku serahkan kehendakmu yang jadi atas hubunganku dengan partner bisnisku ya. Aku serahkan padamu kehendakmu yang jadi, kehendakmu yang jadi, kehendakmu yang jadi. Itu begitu kamu ngomong, your will be done, not my will be done. Itu langsung surga itu ya. Kamu enggak tahu, kamu enggak sadar, kamu bahkan enggak mendengar suara Tuhan di telinga profetikmu, enggak dengar juga. Tapi aneh. Doa yang penuh kepasrahan supaya kehendak Allah jadi atas hubunganmu dengan partner bisnismu. Itu kemudian tangan menggurita, tangan invisible hand, tangan tidak nampak itu menggurita, menyusun semua pasal lagi. Bahkan kalau itu partner bisnismu nggak oke, itu disingkirin dengan pelan-pelan, dengan cara terhormat dan elegan. Kamu jadi nggak hubungan lagi sama partner bisnismu itu, karena dia bakal membahayakan keuanganmu di masa depan. Itu langsung surga itu mengaturkannya.
Tapi penting untuk mengawali selalu dalam keputusan bisnismu itu kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Wah itu penting. Itu bagian dari ayat semuanya ditambahkan padamu. Halo? Kamu sedang buka usaha baru. Alkitab bilang kamu berencana mau berdagang di kota Anu. Ya kan? Betul nggak? Alkitab bilang ke situ, ke kota Anu, lakukan ini, itu. Tapi seharusnya kamu harus bilang kata Alkitab, jika Tuhan mengendakinya. Lihat kitab Yakobus, jika Tuhan mengendakinya. Hei, jangan jadi pebisnis yang sok. Setiap kali mau apapun yang kamu lakukan di bisnis itu, jika Tuhan mengendakinya, your will be done, not my will be done. Itu penting banget sih. Kehendak Allah jadi. Kamu boleh nggak mendengar apa-apa setelah berdoa. Tapi surga itu berkenan sekali karena kamu beri kesempatan surga turut campur. Membiarkan surga turut campur dalam urusanmu itu penting. Kamu udah ketemu one thing-nya, kehendak Allah. Jika kita mengutamakan Tuhan dan kerajaannya di segala bidang hidup kita, waduh. Coba kalau kartu domino kita di bagian depan tadi adalah duit. Aku enggak tahu ya, kamu sebagai pekerja profesional muda atau pengusaha, kartu dominomu yang di depan tadi apa? Tapi kalau kartu domino yang di depan itu adalah duitmu dan bisnismu, kamu dalam bahaya besar. Kamu meletakkan kakimu di atas tanah yang tidak punya solid ground. Coba lihat 1 Timotius 6 ayat 9-10. Wah ini ngeri ini. Tetapi mereka yang ingin kaya, ini kelihatan kartu domino balok yang terdepan tuh kekayaan dan uang. Tapi mereka yang ingin kaya nggak apa-apa kalau ada visi. Seringkali kita mau kaya untuk diri sendiri. Kaya tanpa visi kerajaan itu berbahaya. Boleh kita kaya? Boleh. Tapi kaya pakai visi. Nah kenapa surga tidak memberi banyak? Karena kamu tidak punya visi. Berbahaya, bisa menghancurkan diri. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Tuh, ini kartu domino pertama apa tadi? Kartu domino balok yang pertama apa tadi? Kekayaan. Begitu dijentikkan jari, tek, kekayaan. Lihat, mengalir ke pencobaan. Jerat. Kartu domino ketiga, berbagai nafsu yang hampa. Kartu domino keempat, kecelakaan. Kartu domino kelima, menenggelamkan manusia dalam keruntuhan. Kartu domino terakhir, kebinasaan. Ngeri. Kamu kalau kartu domino pertamanya kamu salah, itu kekayaan, kamu jentikkan jari, tek, deng, binasa. Bisnismu rontok di ujungnya. Ngeri itu. Apa kartu domino pertama? Kamu harus ketemu one thing dalam everything. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uang lah. Ini kelihatan kartu domino balok pertamanya adalah uang. Betul? Memburu uang. Kartu domino pertamanya uang. Beberapa orang telah menyimpang dari iman. Uang itu ada unsur rohani. Bayangkan uang bisa menyimpangkan orang dari iman. Hati-hati loh. Memang uang itu bukan sekedar lembaran kertas. Uang itu ada roh di sana. Mamon itu bersembunyi di balik uang. Makanya disebut mamonas. Roh di balik kekayaan. Oleh sebab memburu uang lah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Begitu kartu domino balokmu yang pertama itu uang, langsung disiksa berbagai-bagai duka. Bukan duka loh, berbagai-bagai duka. Halo semua yang ada di ruangan ini, kartu domino balokmu yang pertama apa? Kalau matamu gelap, gelaplah seluruh bisnismu. Matamu harusnya tertuju pada kartu domino balok yang pertama, kerajaan Allah, Yesus Kristus. Apa visi atas kekayaanmu? Kalau nggak ada visi, jangan minta kaya. Bahaya, bunuh diri itu. Pilih kartu domino balok yang pertama itu menentukan banget. Saya kembali ke Daud sedikit. Daud itu tahu one thing-nya. Siapa sih yang nggak pengen mendirikan bait Allah yang permanen? Jadi kemah Daud, kemah Musa itu bukan permanen. Tapi permanen yang betul-betul itu bait Salomo. Siapa Salomo? Anaknya Daud. Daud tuh kebelet juga sih, pengen punya legacy yang bagus. Pengennya IKN. Pengen legacy, dikenang.
Siapa yang tidak pengen Daud itu dikenang? Dia juga perang, tapi dia juga membangun bait Allah, Salomo. Yang luar biasa, Daud kemudian berfokus pada perang. Fokus pada perang. Dia menumpahkan darah. Sampai apa tujuannya? Supaya Salomo itu yang bangun bait Allah, Salomo nggak kena ganggu. Karena seluruh musuh dihabisi pakai pedangnya Daud. Jadi wantingnya Daud apa? Perang dan penyembahan. Tapi wantingnya Salomo, bangun bait Allah. Begitu Salomo muncul jadi raja, nggak ada musuh lagi. Semua raja-raja di dunia malah setor bahan bangunan. Harga bait Allah Salomo itu sampai 1.600 T. 1.600 triliun. Itu sumbang kayu aras, disumbang dari mana, dari Mesopotamia, dari Mesir. Semua nyumbang. Kenapa raja-raja semua di dunia ini kok nyumbang pembangunan bait Salomo? Karena semua takut bahwa Salomo ini anaknya Daud. Dan Daud telah membinasakan seluruh musuh-musuh. Jadi luar biasa kerja sama bapak anak ini loh. Bapak tahu wantingnya, anak tahu wantingnya. Coba kalau Daud mau everything, mau many things. Enggak bisa. Dalam satu kali zaman, kamu perang, kamu nyembah, kamu juga mendirikan bait Allah. Itu enggak bisa gitu. Harus bagi-bagi tugas. Yo nak, Salomo anakku, aku tak musnahkan musuh, supaya nanti saat pembangunan prosesnya jalan, kamu aman ya, enggak ada musuh yang ganggu ya. Begitu Salomo naik, udah enggak perang. Sayangnya udah enggak nyembah juga. Sehingga Salomo mati di luar Tuhan, sayang. Wantingnya enggak ngalir wanting paling utama enggak ngalir ke anak. Itu peringatan buat kita semua. Kalau kamu bagi tugas sama anakmu, nak, papa akan bangun perusahaan A, kamu bangun perusahaan B. Tapi itu bukan wanting yang segala-galanya. Wanting adalah biarkan anakmu menjadi penyembah juga. Sayang, Salomo sudah lakukan wantingnya dengan pas, yaitu membangun bait Allah. Karena Daud sudah menyelesaikan wantingnya, yaitu sisihkan seluruh musuh. Tapi sayang, ada satu wanting yang enggak diterima oleh Salomo dengan kuat, yaitu penyembahan. Salomo akhirnya menikahi 700 istri dan 300 gundik, 1.000 wanita. Dan wanita-wanita ini semua mereka tidak takut akan Allah. Dan Salomo dirayu-rayu, akhirnya mendirikan penyembahan-penyembahan berhala. Sayang, Salomo enggak kuat di wanting. Bahaya. Mulai sekarang, fokuslah kepada wanting. Temukan yang terpenting dalam hidupmu. Melakukan hal yang paling penting adalah hal yang paling penting. Sebelum saya selesaikan, saya mau katakan kepada saudara, kami tadi berdoa betul pagi tadi. Di saat badan saya sangat enggak enak, tapi kok saya digerakkan berdoa syafaat tadi sama saudara, untuk saudara semua. Saya sama bujuku, sama istriku tadi berdoa. Tapi hal ini harus disampaikan. Karena beberapa orang sekarang ini terjebak di many things. Di ruangan ini bahkan kamu enggak tahu sebenarnya apa yang harus kamu kerjakan yang utama. Kamu sekarang ini, beberapa dari kamu itu enggak first thing first. Enggak mengutamakan yang utama. Kamu sedang dalam bahaya sekarang. Terlalu banyak things, kamu dalam bahaya. Saya tadi berdoa pagi hari, ada beberapa orang yang hidupnya sekarang ada di ujung bahaya. Karena Tuhan bicara ini supaya kamu segera memilih wantingmu. Saya berasa banget, kayaknya kamu harus mengerucut. Dengar baik-baik. Udah musik, biar musik, perhatikan saya, jangan musiknya. Perhatikan saya, ada beberapa dari Anda itu sekarang lagi bingung, ini apa itu? Dia atau dia? Beberapa dari Anda sedang bingung, bisnis ini aku lanjutkan enggak atau ini? Beberapa dari Anda itu enggak didorong kuat oleh wanting. Anda bahkan pikiranmu penuh many things, kamu jadi bingung sekarang, karena kamu enggak fokus. Saya cuma mau ngomong dari mimbar ini, berdoalah, Roh Kudus sebentar akan tunjukkan wantingmu. Itu penting. Besok kamu bangun tidur, kamu udah ketemu. Wantingmu apa di rumah tangga? Wantingmu apa di bisnis? Wanting di atas segala wanting adalah tinggal di rumah Tuhan sepanjang umur hidupku. Itulah hal yang paling kuingini. Satu hal. Saya harus katakan kepada saudara
yang sedang ada dalam bahaya-bahaya itu cepat bertobat karena terlalu menginginkan dengan nafsu dan sangat bergairah kepada many things. Tapi itu tidak mengantarmu kepada kemenangan. Saya sedang disuruh ngomong di mimbar ini. Kamu harus ketemukan one thing-mu. Tuhan akan kasih tahu sama kamu one thing-mu. Amen. Karena kalau kamu ketemu itu tidak akan diambil daripadamu. Efeknya kekal. Mari kita bangkit berdiri. Saya minta kau Ci untuk ada di depan sini. Sebelum kita menemukan one thing yang Roh Kudus mau tunjukkan, mari kita sekarang serahkan hati kita untuk one thing di atas segala one thing. Yaitu hadiratnya, yaitu dirinya, yaitu kerajaannya, yaitu kehendaknya. Hanya itu one thing di atas segala one thing. Dari situlah akan menetes beberapa one thing yang akan dia tunjukkan. One thing di bisnismu akan dia tunjukkan segera. One thing di rumah tangga, one thing di keuangan, one thing di pendidikanmu, one thing di hubungan-hubungan, one thing di prioritas pekerjaan. Apapun itu akan ditunjukkan one thing yang lain. Tapi asal kamu mengambil one thing utamanya. One thing utamanya adalah tinggal di rumah Tuhan seumur hidupku. Kehendak Tuhan jadi dalam semua urusanku. Kerajaan Allah lah pengejaranku. One thing yang utama adalah Yesus Kristus Tuhan. Lakukan semua perlombaan dengan mata yang tertuju sama Yesus Kristus. Bangun tidur jangan tertuju sama mamon. Begitu bangun tidur tertujulah matamu sama Yesus. Karena kalau matamu gelap, gelaplah seluruh urusanmu. Buka matamu sekarang, jangan gelap urusanmu. Jangan sampai buta matamu. Buka matamu sekarang. Yesus Kristus adalah one thing. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Mari sama-sama naikkan pujian ini.